Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menjadikan kita sebagai umat Islam yang satu, yang bersumber dari satu kitab dan satu ajaran. Salawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa ajaran, kebenaran, dan persatuan, beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sahabat BTP yang mulia, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita membahas satu topik yang sangat penting dan mendesak untuk kita fahami bersama, bahwa Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah agama yang membagi-bagi umatnya menjadi kelompok-kelompok yang saling berselisih, melainkan agama yang mengajarkan persatuan, kesatuan, dan kebersamaan. Seringkali kita mendengar pembicaraan tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah. Bahkan, tidak jarang perbedaan ini dijadikan alasan untuk saling musuhi, saling menghina, bahkan saling menyakiti. Padahal, jika kita menelusuri sejarah dan memahami ajaran Al-Quran dengan benar, kita akan menemukan bahwa perpecahan ini bukanlah bagian dari ajaran Islam yang asli, melainkan merupakan akibat dari peristiwa sejarah yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sahabat BTP yang dirahmati Allah, untuk memahami persoalan ini dengan benar, kita perlu menelusuri sejarah terjadinya perpecahan antara Sunni dan Syiah. Sebenarnya pada masa hidup Nabi Muhammad SAW tidak ada istilah Sunni dan Syiah. Semua umat Islam bersatu dalam satu ikatan, keimanan, dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Perbedaan ini bermula dari permasalahan politik yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 Hijriah. Ketika Nabi SAW wafat, umat Islam dihadapkan pada persoalan siapa yang akan menjadi pemimpin umat selanjutnya. Sebagian sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk membahas pemilihan pemimpin, dan akhirnya sepakatlah memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai khalifah pertama. Namun, sebagian kecil sahabat berpendapat bahwa kepemimpinan harus diberikan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang merupakan sepupu dan menantu Nabi SAW. Mereka berpendapat bahwa Nabi SAW telah menunjuk Ali sebagai pemimpin dalam peristiwa Ghadir Khum. Ya, kelompok inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Syiah Ali atau pendukung Ali. Yang mana peristiwa Ghadir Khum terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah tahun 10 Hijriah di sebuah lembah antara Mekah dan Madinah. Saat itu Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang menjadikanku pemimpin, maka Ali adalah pemimpinnya. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang menolongnya. Musuhilah orang yang memusuhinya. Berikanlah pertolongan kepada orang yang membantunya, dan hinakanlah orang yang meninggalkannya. Beliau juga menambahkan, ya, yang artinya sungguhnya aku tinggalkan di antara kamu dua perkara. Jika kamu berpegang teguh pada keduanya, ya, kamu tidak akan sesat selamanya. Yaitu kitab Allah Al-Quran dan keluargaku Ahlul Bait, kata Rasulullah. Akan tetapi wa ikhwah, kalau kita maknai ungkapan Nabi yang tadi, yang menunjuk Ali sebagai maula, rasanya kita perlu mendalaminya bukan hanya dari sisi teksnya saja, melainkan kita harus membaca dan memahami ucapan beliau dari sisi konteksnya. Yang mana kalau kita bertandurun dengan konteks pada masa itu, yaitu pada masa khilafah Abu Bakar, Umar, dan Utsman bin Affan, perbedaan ini belum menimbulkan perpecahan. Bahkan seorang Sayyidina Ali pun membenarkan dan mendukung terhadap 3 khilafah sebelum beliau. Dan bahkan senantiasa menjadi salah satu penasihat dari keberjalanan khilafah sebelumnya. Yang mana ungkapan Rasulullah tadi mengangkat Ali sebagai maula ketika ditinjau dari sisi konteks pada masa khilafah Abu Bakar, Umar, dan Utsman sangat tidak relevan. Karena faktanya pada masa itu seorang Sayyidina Ali tidak mempunyai konflik dengan ketiga khalifah tersebut. Justru beliau menunjukkan ketaatan dan kecintaan terhadap ketiga khilafah sebelum beliau. Dan ini menunjukkan bahwa ungkapan Rasulullah ini ketika ditinjau dari sisi konteks di masa ketiga khalifah sebelum Ali,
tidak bisa menjadi dasar yang kuat untuk tidak membenarkan kekhilafahan Abu Bakar, kekhilafahan Umar bin Khattab, maupun kekhilafahan Utsman bin Affan. Sahabat BTV yang Allah muliakan, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di peristiwa Ghadir Qum tersebut, sebenarnya ketika ditinjau secara konteks, lebih relevan setelah beliau didaulat sebagai khilafah keempat pasca Rasulullah. Yang mana ada beberapa kelompok yang tidak setuju dan menolak terhadap khilafah Ali. Dan salah satunya yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap khilafah Ali adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang pada waktu itu sedang menjalankan roda kepemerintahan sebagai gubernur di daerah Syam. Dan bahkan sikap ketidaksukaan Muawiyah terhadap Ali puncaknya sampai menyeret dua pasukan besar yang pro terhadap Ali dan pro terhadap Muawiyah kepada satu pertempuran besar yang sejarah mencatatnya dengan peristiwa Perang Siffin yang terjadi pada tahun 37 Hijriah. Dan rasanya tidaklah berlebihan kalau kita memaknai peristiwa Perang Siffin ini sebagai pembuktian dari ungkapan Rasulullah ya tadi yang berbunyi, barang siapa yang menjadikan aku pemimpin, maka Ali adalah pemimpinnya. Dan di antara dua pasukan yang bertempur di Perang Siffin, kita bisa membuktikan siapa saja yang berada di pihak Ali dan menjadikan beliau sebagai pemimpin, maka masih dalam kelompok yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang-orang yang menjadikan beliau sebagai pemimpinnya. Karena secara konstitusi, Ali sah sebagai pelanjut dari khilafah yang melanjutkan kepemimpinan Rasulullah SAW. Dan adapun orang yang berseberangan dengan Ali dan memerangi beliau, maka itulah yang secara tidak langsung sudah tidak menjadikan Rasul sebagai pemimpinnya. Dan dampak dari penentangan Muawiyah ini berdampak di kemudian hari dengan konflik yang sangat menyedihkan di kalangan umat Islam. Dari mulai terbunuhnya Hasan bin Ali akibat diracun oleh istrinya sendiri, dan yang menyuruhnya menurut para ahli sejarah adalah Muawiyah yang menganggap Hasan sebagai penghalang dari ambisinya menjadi penguasa pasca sepeninggal Ali bin Abi Thalib. Dan peristiwa tragis selanjutnya pasca pembangkangan Muawiyah adalah dengan terjadinya peristiwa Karbala yang menyeret korban dari Ahlul Bait Rasulullah yang lainnya dan para simpatisannya, yang sejarah mencatat kurang lebih ada 72 orang yang wafat dalam peristiwa Karbala tersebut. Dan yang paling menyedihkan dan menjadi catatan kelam dalam peristiwa Karbala adalah dengan syahidnya cucu Rasulullah SAW, Husain bin Ali, dengan kepala yang terputus dari tubuhnya. Dan lagi-lagi yang menjadi dalang dari kisah memilukan ini adalah berasal dari keluarga Muawiyah, yaitu anaknya sendiri yang bernama Yazid bin Muawiyah sebagai pelanjut dari penguasa sepeninggal ayahnya. Sehingga dengan beberapa peristiwa pembangkangan Muawiyah terhadap kepemerintahan Ali bin Abi Thalib secara tegas membuktikan bahwa dari awal kepemimpinan Muawiyah ini merupakan penyimpangan secara substansial terhadap nilai-nilai prinsip kepemimpinan yang selama ini dibangun oleh 5 khalifah sebelumnya, yaitu dari mulai kepemimpinan Abu Bakar sampai kepada kepemimpinan singkat Hasan bin Ali. Dan juga penentangan Muawiyah terhadap Ali merupakan bukti dari berlakunya sabda Rasulullah SAW di peristiwa Ghadir Qum. Dengan penjelasan sejarah secara singkat tadi, dalam hal ini kami tidak bertujuan menyudutkan salah satu kelompok dan mengangkat kelompok yang lainnya, melainkan perlunya kita memaknai apa yang disampaikan Rasulullah dengan sabdanya bukan hanya sebagai penikmat literasi semata, akan tetapi harus dibarengi dengan pemaknaan konteks sebagai perwujudan dari ucapan Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sahabat WTP yang berbahagia, juga dengan penjelasan singkat tentang sejarah adanya Sunni dan Syiah untuk konteks kekiniannya, kita bisa lebih memaknai bahwa disadari ataupun tidak, ya, dengan terpecahnya Islam menjadi ada Sunni dan Syiah adalah bukti kesuksesan musuh-musuh Allah dalam rangka memecah belah umat Islam. Yang justru Allah dan Rasulnya pun menghendaki pemersatuan umat, bukan adanya perpecahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dalam Quran surat Al Imran ayat 103, dan berpegang teguhlah kamu sekalian kepada tali Allah, ya, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah karunia Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan, lalu Allah menyatukan hatimu. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara.
dan kamu dahulu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ayat ini dengan tegas memerintahkan kita untuk bersatu dan tidak berpecah belah. Allah mengingatkan kita bahwa sebelumnya kita adalah orang-orang yang saling bermusuhan. Kemudian Allah menyatukan hati kita melalui ajaran Islam. Ini menunjukkan bahwa persatuan adalah dasar dari ajaran Islam. Dan juga dalam ayat tersebut, dengan lahirnya Islam ke alam dunia, maka Allah menghilangkan rasa permusuhan dalam diri kita ketika sama-sama dalam rangka menjalankan ajaran Rasulullah SAW. Dan disadari ataupun tidak, terpecahnya Islam menjadi adanya Sunni dan Syiah, maka yang terjadi bukannya persatuan umat Islam, melainkan kembalinya kepada nilai-nilai kejahiliahan di dalam tubuh umat Islam, yaitu saling bermusuhan antara satu sama lain. Karena bisa jadi antara satu golongan lebih berbangga dengan golongan yang lain dan merasa paling benar dari golongan yang lainnya. Dan yang ditakutkan ketika satu kelompok merasa dirinya paling benar dan berbangga ya dengan kelompoknya, maka itulah bagian daripada kesyirikan yang sudah merasuk ke dalam tubuh umat Islam. Ya, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Quran surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. Yang mana yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, munibina ilaihi wattaquhu wa aqimussalah wa la takunu minal musyrikin. Ya, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah atau musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya, siapakah orang yang musyrik? Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Sahabat PITP yang Allah muliakan, sebenarnya kalau kita maknai pendekatan secara akar katanya, baik itu Sunni ya maupun Syiah, sebenarnya secara prakteknya bisa beriringan dan saling melengkapi satu sama lain. Manakala keberjalanan Sunni dan Syiah berada dalam satu wadah atau sistem sebagaimana yang dijalankan di zaman Rasulullah SAW. Yang mana asal kata Sunni berarti asal katanya dari sunnah, yang berarti cara kebiasaan atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang yang disebut Sunni adalah orang yang berpegang teguh pada sunnah Nabi Muhammad SAW dan mengikuti jejak para sahabatnya. Namun dalam makna yang lebih luas, setiap orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dapat disebut sebagai Sunni tanpa memandang aliran atau kelompok apapun. Artinya Sunni ataupun orang yang menjalankan sunnah Rasul bukanlah proses klaim-mengklaim, melainkan suatu proses pembuktian yang harus terrealisasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan begitu pula ya, orang yang mengaku dirinya sebagai Syiah, tapi dalam prakteknya masih bertuhankan Allah dan bermetodekan sunnah Rasulullah dalam pelaksanaan Islamnya, maka sebenarnya dia masih bagian daripada Sunni atau orang yang menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Karena pemaknaan kata Syiah secara bahasa adalah pengikut. Dan sebenarnya secara substansi para sahabat pun menjalankan nilai-nilai itu. Dan ketika kita tarik ke konteks hari ini, maka sebenarnya konflik di masa lalu jangan sampai dijadikan sebagai alasan untuk kita berpecah belah ya, dengan slogan golongan Sunni maupun Syiah. Karena itu hanya akan melemahkan kita sebagai umat Rasulullah SAW. Perbedaan yang ada hanyalah dalam beberapa hal yang bersifat cabang, seperti cara beribadah misalkan. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk saling memusuhi, melainkan menjadi kekayaan bagi umat Islam untuk saling melengkapi dan saling menghormati. Ya, mengingat semua penjelasan di atas, maka tugas kita sebagai umat Islam adalah untuk kembali kepada persatuan dan kesatuan yang telah diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW sebagai parameter utama dari benarnya Islam yang dijalankan oleh Rasulullah SAW. Banyak perpecahan terjadi karena kurangnya pemahaman yang benar tentang ajaran Islam. Oleh karena itu, kita harus mempelajari ajaran Islam dari sumber yang otentik, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dengan bimbingan para ulama yang berilmu dan berakhlak mulia, kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan yang ada di antara kita. Meskipun kita berbeda dalam beberapa hal, kita tetap bersaudara dalam keimanan. Kita tidak boleh menghina, memusuhi, atau bahkan menyakiti orang lain yang hanya karena perbedaan pandangan atau aliran.
Kita harus bekerja sama dalam hal-hal yang baik dan benar, serta saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Persatuan umat Islam akan menjadi kekuatan yang besar untuk menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Para ulama yang saleh dari kedua kelompok ini telah memberikan contoh yang baik tentang bagaimana bersikap terhadap perbedaan. Mereka saling menghormati, saling berdiskusi untuk mencari kebenaran, dan tidak menjadikan perbedaan sebagai alasan untuk berpecah belah. Sahabat BTV yang dirahmati Allah, demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana Islam mengajarkan persatuan, bukan perpecahan antara Sunni dan Syiah. Perbedaan yang ada di antara kita adalah akibat dari peristiwa sejarah yang terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan bukan merupakan bagian dari ajaran Islam yang asli, yang Rasulullah SAW ajarkan dan kehendaki untuk kebaikan umatnya dunia hingga akhirat. Jazakallahu khairan katsir ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.